minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawala, amma ba'. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani sebagian dari aktivitas kita. Dan Masya Allah, dari sekian hamba Allah yang beraktivitas hari ini, ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, dosen, mahasiswa, mahasiswi sekalian yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, hadir di acara kajian pada hari ini dengan tema belum mengkodok hutang puasa hingga datang Ramadan berikutnya. Semoga yang hadir saat ini mendapatkan karunia Allah seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga keluar dari sini mendapatkan petunjuk dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Direktur dan para Wakil Direktur Politeknik Asia Pontianak, yang saya hormati rekan sejawat dosen, tenaga kependidikan, serta staf yang ada di lingkungan Politeknik Asia Pontianak, serta tidak lupa juga mahasiswa, mahasiswi Politeknik Asia Pontianak yang saya banggakan. Dan semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ramadan adalah bulan yang paling dirindu kedatangannya oleh seluruh kaum muslimin. Betapa tidak, pada bulan Ramadan segala amal ibadah mendapat ganjaran yang berlipat-lipat ganda. Dan hanya pada bulan Ramadan sajalah kita dapat menemui malam yang telah baik, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang apabila seorang melakukan amal soleh karena Allah Ta'ala semata pada saat itu, maka pahala yang didapatnya itu lebih baik dari usaha yang dilakukannya lebih dari 1000 bulan. Maka sudah sepantasnya banyak kaum muslimin yang semakin besar semangatnya untuk beramal soleh pada bulan ini, terutama menjelang akhir-akhir Ramadan. Kaum wanita pun tidak kalah semangat untuk menabung pahala. Akan tetapi kaum wanita memiliki fitrah yang tidak dapat dielakkan, namun memerlukan perhatian khusus. Dan tidak sedikit kaum wanita yang masih bingung ketika dihadapkan dengan masalah-masalah kewanitaan, khususnya pada bulan Ramadan seperti sekarang ini. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas masalah wanita memiliki hutang puasa tetapi belum mengkodoknya hingga datang Ramadan berikutnya. Dalam hal ini terdapat 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, keadaan wanita tersebut tidak memungkinkan untuk segera mengkodok puasanya pada Ramadan yang lalu hingga Ramadan berikutnya, misal karena alasan sakit. Nah, dalam masalah ini terdapat 2 kondisi, yaitu di mana kondisi yang pertama, apabila wanita tersebut meninggalkan kewajiban puasa dan menunda kodok puasanya karena ketidakmampuannya, maka wajib baginya untuk mengkodok hari-hari yang ditinggalkannya itu saat dia telah memiliki kemampuan untuk mengkodoknya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka
wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Kemudian kondisi kedua, apabila ketidakmampuan wanita tersebut untuk melaksanakan puasa bersifat permanen, yakni tidak bisa hilang atau sembuh menurut keterangan ahli medis, dan dikhawatirkan bahwa puasanya itu akan membahayakan dirinya, maka wanita tersebut harus memberi makan orang miskin sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, sebanyak setengah sok atau sekitar 1,5 kilogram makanan pokok di daerahnya. Jadi misalnya di daerahnya itu makanan pokoknya adalah beras, berarti harus memberi makan orang miskin sebanyak 1,5 kilogram beras. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, atau jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Ketentuan ini juga berlaku bagi wanita yang meninggal karena sakit, sementara dirinya masih memiliki tanggungan puasa Ramadan. Maka keluarganya harus diwajibkan untuk mengeluarkan fidyah sebanyak hari yang ditinggalkan oleh wanita tersebut. Dalil bolehnya melunasi hutang puasa orang yang telah meninggal dunia dengan menunaikan fidyah, memberi makan kepada orang miskin adalah beberapa riwayat berikut. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, jika seseorang sakit di bulan Ramadan, lalu ia meninggal dunia dan belum melunasi hutang puasanya, maka puasanya dilunasi dengan memberi makan kepada orang miskin dan ia tidak memiliki qada. Adapun jika ia memiliki hutang nazar, maka hendaklah kerabatnya melunasinya. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang meninggal dunia lantas ia memiliki hutang puasa sebulan, maka hendaklah mereka memberi makan atau menunaikan fidyah atas nama dirinya bagi setiap hari tidak puasa. Hadis riwayat Tirmizi. Kesimpulannya untuk kedua kondisi ini, yang pertama, untuk wanita yang meninggalkan puasa dan menunda qada puasanya karena ketidakmampuannya, maka wajib baginya untuk mengqada hari-hari yang ditinggalkannya itu saat dia telah memiliki kemampuan. Yang kedua, untuk orang yang punya hutang puasa dan terlanjur meninggal dunia sebelum hutangnya dilunasi, maka bisa ditempuh dua cara, yaitu membayar hutang puasa dengan keluarganya, melakukan puasa, atau membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua, kenapa wanita memiliki hutang puasa disebabkan sengaja mengulur-ngulur waktu untuk mengqada hutang puasanya hingga datang Ramadan berikutnya. Dalam masalah kedua ini terdapat beberapa pendapat. Yang pertama, sebagian ulama mengatakan bahwa bagi orang yang sengaja mengakhirkan qada Ramadan hingga Ramadan berikutnya, maka dia cukup mengqada puasa tersebut disertai dengan taubat. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ibnu Hazm. Namun, Imam Malik dan Imam As-Syafi'i
mengatakan bahwa jika dia meninggalkan kodok puasa dengan sengaja, maka di samping mengkodok puasa, dia juga memiliki kewajiban memberi makan orang miskin bagi setiap hari yang belum dikodok. Pendapat inilah yang lebih kuat sebagaimana difatwakan oleh beberapa sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian yang ketiga, Syekh Ibnu Baz mengatakan dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia wajib memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan disertai dengan kodok puasanya. Jadi kesimpulannya, bagi seseorang yang dengan sengaja menunda kodok puasa Ramadan hingga Ramadan berikutnya, maka dia memiliki kewajiban yang pertama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua mengkodok puasa, dan yang ketiga wajib memberi makan fidyah kepada orang miskin bagi setiap hari puasa yang belum ia kodok. Kemudian kemungkinan yang ketiga, kenapa wanita memiliki utang puasa disebabkan wanita tersebut tidak mengetahui kewajiban melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Karena minimnya ilmu agama dan atau tidak mengetahui secara pasti jumlah hari yang ditinggalkannya selama bulan Ramadan yang lalu. Dalam masalah ketiga ini, seseorang wanita dinyatakan mukallaf atau terkena beban ketentuan syariat dengan beberapa syarat, yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua berakal, kemudian yang ketiga telah akil balik. Nah, dan baliknya seorang wanita ditandai dengan datangnya haid, kemudian tumbuhnya bulu di daerah sekitar kemaluan, atau telah memasuki usia 15 tahun. Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka kewajiban untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan telah jatuh kepadanya. Dan dia juga berkewajiban untuk melaksanakan kodok puasa sejumlah hari yang ditinggalkannya. Namun, apabila wanita tersebut tidak mengetahui hukum-hukum yang ditetapkan oleh syariat, bukan karena dia tidak ingin atau malas mencari tahu, akan tetapi karena sebab lain yang sifatnya alami, misal karena dia tinggal di daerah pedalaman yang jauh dari para ahli ilmu agama, maka tidak ada dosa baginya meninggalkan puasa pada tahun-tahun di mana dia masih dalam keadaan jahil atau tidak tahu terhadap ketentuan syariat, ya. Kemudian apabila dia telah mengetahuinya, maka wajib baginya untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Dan hendaknya dia mengkodok puasa yang ditinggalkannya sewaktu dia masih dalam keadaan tidak tahu, agar dapat terlepas dari dosanya. Adapun apabila wanita tersebut ragu akan jumlah hari yang ditinggalkannya, maka dia dapat memperkirakannya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang di luar kesanggupannya. Allah berfirman yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Dan firman Allah yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran Surah At-Takabun ayat
16. Kesimpulannya, jika wanita tersebut tidak mengetahui hukum-hukum yang ditetapkan oleh syariat karena kurangnya pengetahuan, tidak ada dosa baginya meninggalkan puasa pada tahun-tahun di mana dia masih dalam keadaan jahil atau tidak tahu. Namun, jika ia sudah mengetahui secara syar'i, maka wajib untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan yang telah jatuh kepadanya. Dan dia juga berkewajiban untuk melaksanakan qada puasa sejumlah hari yang ditinggalkannya. Kesimpulan terakhir, mengqada puasa tidak wajib dilakukan secara berturut-turut dan tidak mengapa apabila seorang wanita tidak langsung mengqada puasanya setelah bulan Ramadan berakhir. Namun, hendaklah dia melakukannya apabila tidak ada uzur yang menghalanginya. Wallahu alam. Demikianlah kajian yang dapat saya sampaikan. Segala kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan dari pribadi saya sendiri. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca sama-sama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.